Shalom, kawan sehati dalam Tuhan, kita jumpa dalam acara Sudut Pandang. Cara melihat kitab suci dari sudut penulis dan pembaca. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih di Injil Matius pasal 1 ayat 9 sampai 20, 19 sampai 20 yang saya beri judul bingung. Mari kita buka Matius 1, 19, 20. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kawan sehati dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai Yesus, baik itu pribadi maupun karyanya, selalu menimbulkan tanya yang perlu dibahas lebih lanjut. Misalnya kalau kita bicara bahwa Yesus memiliki sifat ilahi dan insani, mungkin kita bertanya bagaimana ini bisa terjadi? Ini bicara mengenai pribadinya, karyanya. Bagaimana Yesus dapat mengampuni dosa manusia? Bukankah itu haknya Allah? Teks kita melaporkan kebingungan seorang Yusuf mengenai bayi yang dikandung oleh Maria yang kala itu tunangannya, yang sah dan akan menjadi istrinya. Siapa yang menjadikan Maria itu hamil? Karena Yusuf sebagai tunangannya yang sah dan resmi belum pernah berhubungan intim dengannya. Sehingga ada pertanyaan siapa yang menjadikan Maria itu hamil. Dia merasa tidak melakukan apa-apa. Siapa bayi yang dikandung Maria itu? Pendeknya bertanya siapa bapaknya dan anaknya itu nanti seperti apa. Nah, Matius memberitahu bahwa malaikat Tuhanlah yang memiliki kemampuan untuk menjawab kebingungan dari Yusuf tersebut. Dan menariknya, malaikat itu pertama-tama menyadarkan siapa Yusuf sebenarnya. Malaikat mengingatkan Yusuf bahwa Yusuf itu anak Daud. Berita ini pasti mengagetkan. Bukankah selama ini dia mengenal dirinya sebagai seorang tukang kayu di Nazaret? Yang tentunya kesehariannya bergelut dengan kayu. Yang kayu itu bisa dibentuk sesuai dengan apa yang diperlukan bagi pengerjaan seorang tukang kayu. Dan dia asik sebagai tukang kayu. Tiba-tiba malaikat mengingatkan dia, Yusuf, kamu itu anak Daud. Nah, kalau kita perhatikan, memang Daud nama besar. Merupakan nenek moyang Yusuf juga. Tapi mungkin nama besar itu sudah sayup-sayup terdengar. Kalau tidak dikatakan sudah pudar. Di tengah keadaan yang demikian, malaikat datang melalui mimpi dan mengatakan kembali kepada Yusuf, kamu, Yusuf, adalah anak Daud. Kesadaran diri mengenai anak Daud menghubungkan fakta-fakta sejarah mengenai janji Allah kepada Daud terhadap kenyataan yang dialami oleh oleh anak turun Daud. Daud raja yang besar, betul-betul raja yang besar. Tetapi Yusuf anak turunnya tidak ada tahta yang diduduki. Dia hanya sebagai seorang tukang kayu. Dalam konteks itu, malaikat menegaskan janji Allah kepada Daud mengenai raja dan kerajaannya akan terpenuhi melalui anak Yusuf. Karena Yusuf itu adalah
keturunan Daud. Itu diizinkan sekalipun Maria tunangannya belum berhubungan intim dengan Yusuf. Dan itu justru terjadi sebagai tanda yang dari Tuhan yang digenapi di dalam diri Maria yang adalah tunangannya Yusuf. Jadi tidak usah bingung berkenaan dengan keberadaan Yesus. Mungkin orang lain menuduh macam-macam, mencaci maki Yesus dengan seenaknya. Ada yang mengatakan Yesus itu anak zina karena dikandung di luar pernikahan. Memang waktu itu Yusuf dan Maria belum menikah, tunangan. Ada yang dengan sinis mengejek Yesus sebagai anaknya Allah karena Maria dihamili oleh Allah, tidak oleh Yusuf. Mereka dengan sinis berkata, lalu bidannya siapa? Ya, tenang dan tidak usah emosi. Dengarkan saja dan percayalah kepada apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf. Yusuf percaya perkataan malaikat. Yusuf percaya tentang malaikat. Mengapa kita tidak? Hati-hati loh, ini melanggar prinsip iman. Kita harus beriman. Kita harus percaya kepada malaikat. Dan kita harus percaya kepada apa yang dikatakannya. Dan malaikat berkata, anak yang di dalam kandungan Maria memang kemustahilan. Tapi itu tidak mustahil bagi Allah. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yesus. Dan itulah Mesias ajaib. Percaya kepada apa yang dikatakan malaikat. Percaya kepada malaikat. Dan itu wujud nyata orang yang beriman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami belajar dari firman-Mu untuk percaya kepada malaikat, untuk beriman kepada malaikat, untuk percaya kepada apa yang dikatakan malaikat. Malaikat menjelaskan bahwa sekalipun Maria itu masih tunangan Yusuf, belum bersetubuh, tapi Maria hamil. Itu keajaiban, itu luar biasa, tanda yang dari Tuhan, yang memenuhi nubuatan yang pernah dikatakan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Makasih ajar kami mempercayai apa yang dikatakan malaikat, bahwa anak darah Maria itu mengandung dan melahirkan juru selamat namanya Yesus Mesias. Haleluya. Amin.